Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia, logika mana ini loh? Saya Anda yang nggak ngerti. Nah iya tahu Anda udah nggak ngerti dia. Ini hanya saran ya buat keluarga Mas Suryo. Mungkin Mas Suryo ada baiknya diperiksakan ke rumah sakit bagian kejiwaan ya, bukan rumah sakit jiwa ya, bagian kejiwaan ya. Karena sering saya menyaksikan Mas Suryo itu berdebat atau diwawancarai oleh siapapun itu ya, sering tahu-tahu ketawa-ketawa sendiri. Lagi cari-cari nih, ya cari-cari apa? Cari etika, karena dia nggak punya etik. Orang mantan napi, seseorang yang pernah membawa pulang aset negara setelah menjabat sebagai pejabat negara. Kok ngomongin etika? Setiap kali kita bicara dia, oh iya karena logika Anda lucu. Ya oke. Lucu? Ya lucu. Dosen kok lucu? Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau ditanya kenapa saya kurang baca. Ya kan udah baca tadi kata. Memang ya, si Panji udah sakit. Udah gila deh. Kayaknya dia tuh memang harus berobat ya. Aneh kali itu manusia. Pengetahuannya mungkin terbatas, tapi mereka bisa dengan berani menyampaikan opini pribadi, kemudian disertai mengolok-ngolok. Itu saya jadi kayak, kok gini ya? Jadi kayak tontonan yang kurang beradab jadinya kan. Cocok. Jadi saya di sini tuh cuma mau meluruskan biar masyarakat Indonesia tahu ini loh perbedaannya sistem pendidikan di Indonesia sama Singapura memang beda gitu. Betul. Jadi jangan perbedaan itu ditutupi, kemudian ditambahi opini pribadi, kemudian ditambah ajakan untuk membenci. Itu kan jadi pembodohan publik. Betul. Gitu. Gak jadi apa-apa. Gigit jari, haus kekuasaan, haus jabatan, tapi gak bisa mencapai. Aduh, sampai menghina, menjelekkan, memfitnah. Aduh, itu aja kerja kalian itu. Ternak-ternak dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si maling panci ya. Siapa lagi kalau bukan si itulah manusia yang perlu tes kejiwaan. Ya, intinya kali ini adalah tentang panci ya kan, yang semakin bonyok dirujak oleh netizen. Semakin kesini semakin terlihat bahwa si Panci ini semacam mengalami gangguan kejiwaan, ya kan? Iyalah, pasti sepakat. Pasti netizen semua sepakat dengan apa yang saya sampaikan barusan ya. Dan neti pun akhirnya semakin kesini semakin menyadarinya ya, menyadari keanehan-keanehan tersebut. Bahkan tidak sedikit netizen yang meminta ya keluarga si maling panci agar segera memeriksakan si Panci ini ke dokter jiwa. Karena siapa tahu ya masih bisa disembuhkan. Karena kalau semakin parah maka akan semakin sulit untuk disembuhkan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia, logika mana ini loh? Saya No comment. Emang netizen. Aduh, lanjut. Anda yang nggak ngerti. Nah iya tahu Anda udah nggak ngerti dia. Ini hanya saran ya buat keluarga Mas Suryo. Mungkin Mas Suryo ada baiknya diperiksakan ke rumah sakit bagian kejiwaan ya, bukan rumah sakit jiwa ya, bagian kejiwaan ya. Karena sering saya melihat
menyaksikan Mas Suryo itu berdebat atau diwawancarai oleh siapapun itu, ya, sering tahu-tahu ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Padahal nggak ada yang lucu-lucu banget gitu, bahkan nggak lucu sama sekali, ya. Dan sering kalau dia berdebat selalu memotong lawan debatnya gitu loh. Enggak. Seolah-olah tidak mau memberikan kesempatan terhadap lawan debatnya gitu loh. Ya, saya rasa nggak ada salahnya gitu loh. Ini untuk kebaikan loh. Ya. Ini bukan soal kita membenci Mas Suryo, bukan. Ya. Supaya apa ya? Tahu gitu loh ada apa dengan Mas Suryo, ya, karena banyak hal-hal yang janggal gitu loh, dan sering saya lihat ketika dia menyampaikan sesuatu, ya, mohon maaf, dia matanya kayak naik ke atas gitu, kayak gini, ya, jadi yang kelihatan hanya putihnya saja, ya, ada apa sebenarnya? Jadi saya rasa nggak ada salahnya diperiksakan ke rumah sakit atau ke psikolog. Itu aja sih. Ini saran saja. Nah, iya kan? Jadi ya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan teman-teman ya, bahwa keluarga si maling panci itu agar segera gitu ya melakukan tindakan-tindakan preventif gitulah, pencegahan ya. Walaupun sebetulnya ya nggak bisa dikatakan pencegahan karena memang sudah ada tanda-tanda bahwa si maling panci ini mengalami gangguan psikologi tertentu. Mumpung belum mengarah menjadi gangguan kejiwaan ya. Masih kelihatannya gangguan psikologi lah, belum gangguan kejiwaan. Karena kalau udah gangguan kejiwaan itu udah mendekati gila. Periksakan dulu lah ya kan. Mumpung belum parah, karena kalau udah parah repot nanti penyembuhannya ya kan. Lanjut. Woi, ijazah palsu kau selalu permasalahkan. Ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran. Kau bilang ijazah palsu, tapi sudah jadi presiden 2 periode. Ijazah palsu, tapi jadi presiden 2 periode. Ijazah palsu, tapi jadi wakil presiden. Daripada kau cuma gelar profesor S3 tapi gak jadi apa-apa. Gigit jari, haus kekuasaan, haus jabatan, tapi gak bisa mencapai. Aduh, sampai menghina, menjelekkan, memfitnah. Aduh, itu aja kerja kalian itu. Ternak-ternak dungu. Ya, mau saya koreksi sedikit ya. Jadi golongan pembenci yang selama ini menuduh ijazah Jokowi palsu, kemudian juga menuduh Gibran itu tidak memiliki ijazah SMA dan lain sebagainya, itu nggak ada yang profesor ya, semuanya itu hanya pada doktor gitulah. Itu pun hanya si krisis moneter ya, yang mengaku sebagai seorang doktor lulusan S3 jebolan Yama Panci University ya kan, walaupun kita ketahui bersama ijazahnya 1000 triliun % palsu. Sementara si siapa itu? Si maling panci hanya sampai S2 dan si siapa? Dokter Mangkrak juga cuma S1 ya kan, S2 nggak lulus, S3 nggak lulus, konon seperti itu. Jadi nggak ada yang profesor. Tetapi saya sependapat bahwa mereka semua kerjaannya cuma macam kayak gitu aja ya kan. Dan pasti ada orang besar di baliknya yang menginginkan agar yang bersangkutan ada orang besar yang membackinginya dan mereka kemungkinan besar berharap mendapatkan jabatan ya, ini menurut saya. Lanjut. Kayaknya lagi cari-cari nih, ya, cari-cari apa? Cari etika, karena dia nggak punya etik. Orang mantan napi, seseorang yang pernah membawa pulang aset negara setelah menjabat sebagai pejabat negara. Kok ngomongin etika? Waduh, isi kepalanya ada di mana? Seseorang mantan napi, seseorang yang pernah setelah menjabat sebagai pejabat negara membawa pulang aset negara. Kok ngomongin tentang etika? Sekali lagi, isi kepalanya ada di mana?
Ngeri. Nah, coba teman-teman menjawab ya, isi kepalanya ada di mana? Ayo coba tanyain tuh. Isi kepalanya ada di mana? Di dengkul apa di pantat? Aduh, makin kesini kok makin macam kayak gini si maling Panji ini. Aduh, lanjut. Tonton setiap kali kita bicara dia. Loh iya, karena logika Anda lucu. Ya, oke. Lucu. Ya lucu. Dosen kok lucu. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau ditanya kenapa saya kurang baca. Ya kan udah baca tadi kata. Memang ya, si Panji udah sakit. Udah gila deh. Kayaknya dia tuh memang harus berobat ya. Aneh kali itu manusia, sumpah. Aneh kan. Kalau orang ngomong ya kan, pasti dia ketawa. Kalau nggak kesel lagi. Dia merasa sepele gitu dengan narasi orang, dengan omongan orang. Seakan-akan kayak dia aja gitu yang mau didengerin. Kok bisa yang kayak gitu dulu jadi menteri? Makanya aku heran juga. Jadi menteri dia itu apa yang ada di otak yang milih dia untuk jadi menteri? Coba lah. Coba kalian pikir, coba kalian komen dulu nih. Apa ini? Ini manusia apa? Ada gila-gila aja kan, sumpah. Jangan cuma ojol gini aja bisa bilang kalau dia itu stres, dia gila aja. Apalagi kalian yang pintar-pintar ya kan. Tapi kalau dari kalian ada yang mendukung dia, kayaknya kalian harus pergi periksa sama dia berdua lah kalian ya. Periksa coba kejiwaan atau apa gitu. Jadi biar tahu kami apa ini masalah si kawan ini sebenarnya kan. Udah gila. Iya bener, udah gila ini orang, ya kan? Sampai disindir sama si siapa namanya, si Ade Armando ya, dengan tenang kelihatan sekali bahwa Bung Ade Armando ini ya apa namanya, ya kelihatan lah ya kualitasnya sebagai seorang akademisi begitu, berbeda dengan lawan bicaranya, lawan diskusinya yang cuma bisanya itu memotong pembicaraan orang ya. Kalau orang Jawa menyebutnya nyolot begitu ya. Nyolot itu ketika ada orang ngomong ya kan, dia menimpali di tengah-tengah gitu kan. Ya itulah pokoknya, asal jeplak begitu. Dan kemudian juga hanya bisa ketawa-ketawa. Ini menunjukkan bahwa tingkat intelektualitas dan akademisnya itu sangat rendah ya. Kalau tidak, yang bersangkutan ini memang benar-benar mengalami gangguan psikologi atau mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Ada lanjut. Kak. Oke Kak, aku sambil nyari sinyal bagus ya. Kak, ini ada pertanyaan. Boleh ya, masih ada waktu ya. Ini Boleh. ada ajakan nih, ada ajakan dari kebetulan teman-teman. Mohon maaf, Kak Dian pernah menonton atau menyaksikan Rakyat Bersuara di program E-News YouTube? Sepintas-sepintas aja sih yang hostnya itu ya debat itu ya. Iya, yang di situ hostnya kebetulan Aiman. Ini ada ajakan nih dari teman-teman. Mau nggak kalau kemudian diundang oleh Aiman untuk ikut memberikan pernyataan dan mungkin head to head dengan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang menolak? Saya nggak keberatan. Oke. Saya nggak keberatan. Oke, ini menarik ini. Saya Dian Hunafa. Saya salah satu alumni MDIS. Saya pindah ke Singapura sejak 2018. Jadi kalau dibilang saya buzzer atau apa, saya nggak kenal siapa-siapa di Jakarta karena saya sudah pindah tinggal di Singapura sejak 2018, jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Yang waktu itu baru muncul katanya Pak Gibran mau mencalonkan jadi wapres, kemudian ada orang mempertanyakan ijazahnya. Di situ saya ya udah deh, saya sekalian aja ke MDIS nunjukin. Oh, dan ada yang bilang MDIS itu kampus ruko kan, makanya saya tunjukin nih kampusnya nih punya gedung sendiri, ada asrama mahasiswa. Jadi kalau orang bilang kampus ruko, ijazah bisa beli, di situ saya mencoba membuktikan. Iya, luar biasa. Nah, Kak, jadi sekarang artinya satu hal yang menarik menurutku adalah ketika video Kak Dian ini viral lagi karena menanggapi kisruhnya Mas Gibran, ada nggak satu perspektif yang barangkali mungkin sama nih dengan situasi kondisi di Indonesia? Apakah akhirnya Kak Dian sendiri menentukan sikap politik atau seperti apa? Karena jujur akhirnya Kak Dian itu diistilahkan sebagai ternak Mulyono. Itu gimana sebagai bilang buzzer ya? Iya, buzzer gitu. Padahal saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi sebenarnya di sini saya masih berusaha untuk netral. Saya cuma mau berusaha meluruskan ya. Karena tiba-tiba rame lagi. Tadinya saya memang nggak terlalu ikut campur urusan politik di Indonesia lah. Karena tiba-tiba ramai, terus jadi saya lihat beberapa cuplikan oleh beberapa orang yang di televisi nasional, mereka memberikan penjelasan yang
agak kurang masuk ya. Maksudnya agak kurang tepat penjelasannya. Oke. Jadi mereka punya informasinya itu tidak lengkap, Iya. pengetahuannya mungkin terbatas, tapi mereka bisa dengan berani Oke. menyampaikan opini pribadi, Oke. kemudian disertai mengolok-ngolok. Itu saya jadi kayak, kok gini ya? Iya. Jadi kayak tontonan yang kurang beradab jadinya kan. Cocok. Jadi saya di sini tuh cuma mau meluruskan biar masyarakat Indonesia tahu ini loh perbedaannya sistem pendidikan di Indonesia sama Singapura memang beda gitu. Betul. Jadi jangan perbedaan itu ditutupi, kemudian ditambahi opini pribadi, Iya. kemudian ditambah ajakan untuk membenci. Itu kan jadi pembodohan publik Betul. gitu. Betul. Nah, Jadi di sini saya sebenarnya mau meluruskan aja. oke, meski kemudian Kak Dian lebih mencoba memberikan meluruskan tentang sistem pendidikan yang banyak orang salah kaprah menilai Singapura dan akhirnya kemudian memang ini kepentingannya untuk mendowngrade Pak Wakil Presiden. Bahkan sekarang kan di Jakarta lagi ramai dengan istilah pemakzulan terhadap beliau. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah sebenarnya Kak Dian ini mengenal Mas Wapres itu seperti apa? Saya tidak mengenal secara pribadi ya, Oke. karena memang nggak pernah ketemu juga. Oke. Cuma memang saya sama-sama alumni di sekolah yang sama. Oke. Beda tahun juga ya, kan beliau masuk 2007 sampai 2010, saya baru masuk 2018, Oke. dan saya selesai 2021. Tapi saat saya masuk ke kampus tersebut, Iya. saya masuk dari baru cek lokasi, baru cari-cari kampus lah, sampai saya akhirnya mendaftar di situ. Di situ memang di pintu masuknya itu kan kaca-kaca. Di situ ada foto beliau. Itu yang membuat saya waktu itu, oh makin yakin untuk memilih sekolah MDAS karena dibanding tempat lain yang saya datengin, jadi saya tuh research juga loh. Jadi nggak cuma asal masuk ke satu kampus. Jadi kalau saya kan pertimbangannya memang ada pertimbangan selain kampusnya, selain fasilitasnya, saya ada pertimbangan biaya juga kan. Iya. Saya compare beberapa kampus dengan range harga yang sama. Jadi di Singapura itu kampus banyak banget. Iya. Jadi kan ada juga narasi yang bilang, udah sekolah di luar negeri kenapa pilihnya kampus jelek gitu. Coba kita lihat dulu. Oke. Dibilang kampus jelek itu kan ya karena belakangan ini memang rankingnya turun ya. Tapi Iya. kan bisa dibilang kampus itu adalah kampus pertama swasta di Singapura. Oh. Kampus paling tua. Dan di saat beliau masuk, saya yakin itu pun kualitasnya bagus. Oke. Dia masuk 2007 loh, sudah berapa belas tahun dari sekarang kan? Betul, betul, betul. Oh ya. Nah, pada saat itu mungkin sama seperti saya, pertimbangannya adalah dibanding kampus-kampus lain yang setara, yang sejenis, Ya. MDAS lah pilihan terbaik untuk saat itu. Oke. Nah, ada satu hal yang menurutku menarik adalah soal Kak bilang tadi ketika kemudian melihat fotonya Mas Gibran akhirnya merasa tertarik untuk bisa join lebih jauh ke kampus tersebut gitu. Apakah setelah Kak kuliah di sana ada nggak interaksi dengan entah itu pihak manajemen, pihak pengelola kampus atau pihak-pihak alumni yang ternyata Kak Dian itu diceritakan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu benar-benar alumni dan ada histori yang barangkali perlu dibocorkan. Nggak ada interaksi sih, karena kan Oke. jarak saya dari beliau 2010 udah lulus, Udah lulus. saya 2018 baru 8 tahun ya, masuk, betul. Oke. 8 tahun. Pengajar jurusan pun beda, Iya. beliau marketing, saya komunikasi, pengajarnya aja beda, jadi memang nggak ada interaksi sama sekali. Oke. Tapi foto itu 2018 bagaimana Masih kemudian langsung ditokohkan Mas Gibran? Waktu itu kan beliau belum jadi wali kota. Iya. Jadi saat itu 2018 nggak cuma foto Pak Gibran, jadi ada beberapa alumni lain yang terkenal. Oh, oke. Salah satunya itu putrinya Presiden Mugabe juga kuliah di situ. Oh iya. Ya, jadi beberapa foto alumni yang terkenal dipasang di situ. Iya. Nah, makanya itu 2018 kan memang beliau belum jadi wali kota, tapi saat itu kan sudah jadi anaknya presiden Cocok, kan. betul. 2014 Pak Jokowi sebagai presiden ya, mungkin ada kebanggaan tersendiri Oh, juga iya. buat MDAS kalau ini loh anaknya presiden kuliah di sini Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, makanya itu 2018 kan memang beliau belum jadi wali kota, tapi saat itu kan sudah jadi anaknya presiden Cocok, kan. betul. 2014 Pak Jokowi sebagai presiden ya, mungkin ada kebanggaan tersendiri Oh, juga iya. buat MDAS kalau ini loh anaknya presiden kuliah di sini Iya, gitu iya, kan. iya, iya.
Nah, Kak, coba bisa nggak berikan kami penjelasan, walaupun mungkin Kak sudah sering mengkonfirmasi di beberapa sosmed dan juga platform media sosial lain. Karena ada juga orang yang mendapat informasi gara-gara kisruhnya Mas Wapres, akhirnya ada orang tahu, oh Singapura ternyata sistem pendidikannya begini. Ah, kalau begitu anak gue nanti mau gue kasih kuliah di sana aja, terima kasih. Kemarin aku sama Bang Andi Azwan kan. Nah, coba Kak, berikan kami penjelasan secara komprehensif khusus untuk kita mau kuliah di Singapura. Bagaimana itu mekanismenya? Jadi, sebenarnya ada beberapa cara ya untuk kuliah di Singapura. Oke. Terutama kita kan ada perbedaan sistem pendidikan. Kalau di Indonesia itu jelas step by step-nya itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, Ya. SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Baru setelah itu kita cari kampus untuk kuliah. Kayak gitu. Bisa langsung ke universitas. Kalau di Singapura itu saya buka bagannya aja biar lebih jelas, ada Oke. gambaran. Jadi yang menonton tidak mengawang-awang ya. Iya, iya, iya. Sebentar. Heeh. Saya share screen. Oke, bisa kelihatan? Oke. Bisa ini. Jadi kan primary school ini setingkat SD, 6 tahun. Nah, kemudian itu saat primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Itu untuk menentukan apakah kita akan masuk ke secondary school yang express, yang masa belajarnya cuma 4 tahun, atau kita akan ke secondary school yang 5 tahun, yang normal. Oke. Nah, kalau sudah masuk secondary school, nanti ada tes lagi nih. Ya. Ada tes untuk masuk ke junior college, yang masa belajarnya 2 tahun, atau masuk ke politeknik yang masa belajarnya 3 tahun. Oke. Nah, rata-rata untuk masuk universitas negeri, persyaratannya memang harus A-level. Iya. A-level itu junior college. Jadi, kalau sudah masuk junior college, biasanya punya kesempatan lebih besar untuk masuk ke universitas negeri. Sedangkan yang gagal masuk junior college, biasanya masuknya ke politeknik, kemudian ke universitas swasta. Ya. Nah, jalur secondary school yang normal, yang 5 tahun, itu pun mereka nggak bisa ke junior college. Mereka jadi jalurnya melalui politeknik, kemudian ke universitas swasta, seperti itu. Oke. Nah, kebanyakan para orang tua yang mau anaknya sekolah di Singapura, mereka mengirim anaknya setelah lulus SMP. Kenapa? Karena secondary school di Singapura sendiri itu kan 4 tahun dan 5 tahun. Ya. Mereka sudah lulus SMP, itu kita consider mereka sudah 3 tahun menyelesaikan, bisa dibilang 2/3-nya secondary school. Karena persyaratan secondary school kan 4 tahun atau 5 tahun, sedangkan SMP 3 tahun. Berarti kan sebenarnya kalaupun pindah ke Singapura, mereka tinggal ikutin kelas penyetaraan 1 tahun atau 2 tahun, tergantung nanti tesnya kan. Dia akan masuk di secondary yang mana nih, kayak gitu. Karena kalau misalnya lulus SMP, kesempatan mereka lebih besar untuk bisa masuk ke junior college. Karena sama aja kalau kayak kita mau masuk universitas negeri di Indonesia, ada batas umurnya, berapa tahun setelah lulus kita bisa ikut tes untuk masuk universitas. Oke. Begitupun di Singapura. Jadi kalau udah ketuaan kayak lulus SMA, mereka udah nggak ada kesempatan nih untuk masuk ke junior college. Mereka mau nggak mau jalurnya cuma ke universitas swasta. Makanya sepemikiran saya adalah tentu Pak Jokowi mau yang terbaik untuk anaknya. Jadi anaknya dikirim sedari awal lulus SMP supaya punya kesempatan untuk masuk ke junior college. Junior college, ya. Pada perjalanannya mungkin tesnya gagal atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Karena untuk Singaporean sendiri kan nggak semua orang bisa masuk ke A level. Oke. Seperti itu, Kak. Oke, oke. Gitu. Jadi apa yang perlu dipertanyakan? Iya, betul. Nah, Jadi mungkin sebenarnya kemarin kan semua yang sudah jelas. Iya. 3 tahun SMP. Yang kemarin Ya, 3 diributin tahun kan SMP. kok cuma 2 tahun si Gibrannya di SMA? Junior college Yang di Orchid Secondary School. secondary school-nya itu. Ya, kenapa cuma 2 tahun? Ya karena memang persyaratannya cuma 5 tahun. 3 tahun nih. Di sini terlihat Oke. jelas 4 tahun Oke. secondary school atau 5 tahun. Anggaplah ambil yang jalur normal 5 tahun. 3 tahunnya sudah di Indonesia, SMP. Ya. Sisa 2 tahun. Pas dong. Pas junior college secondary school Orchid 2 tahun. Terus apa yang perlu dipertanyakan? Dibilang pikiran mereka adalah SMA harus 3 tahun karena Iya. nggak akan nyambung. Di Singapura sendiri tidak ada istilah SMA, adanya secondary school 4 tahun atau 5 tahun. Dengan sudah menyelesaikan 3 tahun di Indonesia, berarti sisa 1 tahun atau 2 tahun di secondary school. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Jadi orang yang tetap ngotot karena mindset mereka itu masih
SMA itu harus 3 tahun, padahal sudah jelas-jelas beda. SMP, SMA di Indonesia 6 tahun, sedangkan secondary school di Singapura itu 4 atau 5 tahun. Di situ udah beda. Iya. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Barusan kita menyaksikan cukup panjang ya dari Bang Bill ya, salah satu konten kreator dari apa namanya itu YouTuber Nusantara, yang barusan juga ada dianya siapa begitu tadi ya, sebagai narasumber yang konon saat ini berada di Singapura dan satu alma mater dengan si siapa itu, si Gibran gitu ya. Dan tadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan. Menurut saya, kalau si Panci itu benar-benar manusia normal, mendengar atau melihat gitu ya, apa yang disampaikan oleh dianya barusan ini, aduh udah malu 7 turunan teman-teman ya. Bahkan bukan hanya 7 turunan menurut saya, tetapi juga 7 tanjakan ya, tanjakan ke kanan dan juga tanjakan ke kiri. Dan saya sependapat bahwa ini orang ya, macam dianya ini harus juga dihadirkan gitu loh di podcast atau di talk show yang disiarkan di salah satu televisi swasta nasional gitu loh, agar berimbang. Karena selama ini ya kecenderungannya itu menurut saya ya, acara tersebut itu ya lebih condong ke pihak-pihak yang menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Ini menurut saya sangat tidak berimbang, dan KPI seharusnya segera bertindak lah, jangan diam saja begitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.